これが全てはリヴァイアさんの意志。アプモンチップレディー。Halo guys, balik lagi dengan Tokunime. Nah, pada video kali ini kita akan membahas series Digimon Universe Upmon yang merupakan series ke-7 dari serial anime Digimon. Digimon Universe Upmon atau Upli Monster memiliki perbedaan dengan serial anime Digimon sebelumnya, karena pada series ini menceritakan mengenai para monster digital yang muncul dari aplikasi yang ada di smartphone. Penasaran dengan ceritanya? Yuk simak baik-baik videonya. Sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa ya guys untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya di channel ini. Nah, sebelum kita membahas alur cerita dari series ini, admin akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa poin penting yang ada dalam series ini, dan berikut adalah penjelasannya. Pertama, Digimon dan Upmon. Digimon yang merupakan singkatan dari Digital Monster merupakan kehidupan virtual yang tercipta dari kumpulan data digital. Digimon memiliki berbagai macam jenis dan perubahan bentuk sehingga keberadaan Digimon sangat bervariatif. Para Digimon tinggal di sebuah dunia yang disebut dengan dunia digital, yang merupakan sebuah dunia paralel yang tercipta dari sistem jaringan teknologi komunikasi dan informasi di dunia manusia. Upmon yang merupakan singkatan dari Upli Monster merupakan sebuah bentuk kehidupan digital atau kecerdasan buatan yang tersusun berdasarkan sebuah program aplikasi yang ada pada smartphone, sehingga klasifikasi dan keberadaan Upmon disesuaikan dengan berbagai macam aplikasi yang ada di smartphone. Para Upmon tinggal di sebuah dunia yang disebut dengan Net Ocean, yang manusia sebut sebagai server yang tersusun dari berbagai macam data dan informasi. Nah, bagaimana guys? Dapat dipahami perbedaan antara Digimon dan Upmon? Berdasarkan penjelasan di atas, menurut admin, Digimon dan Upmon tidak memiliki keterkaitan karena mereka berbeda dan tinggal di dunia yang berbeda. Lalu bagaimana dengan kemunculan Agumon di episode 45 di series Digimon Universe ini? Nah, Agumon yang muncul hanyalah sebagai karakter game dari permainan Digimon Universe yang Haru mainkan ketika ia masih kecil. Jadi bukan Agumon dari dunia digital ya guys. Kedua, latar waktu dan kecerdasan buatan. Digimon Universe Upmon mengambil latar waktu yaitu di masa depan pada tahun 2045, di mana perkembangan teknologi semakin berkembang pesat yang memudahkan segala aktivitas dari manusia. Mulai dari perangkat komunikasi sampai perangkat transportasi telah mengalami perkembangan pesat yang disebabkan berkembangnya program kecerdasan buatan. Apa itu program kecerdasan buatan? Yaitu memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman dengan menyesuaikan beberapa input baru dan melaksanakan tugas seperti halnya manusia. Sebagian besar contoh kecerdasan buatan atau AI yang dikenal saat ini seperti komputer yang bisa bermain catur hingga mobil yang bisa mengendarai sendiri. Ketiga, antagonis utama. Digimon Universe Upmon mengambil tema utama dalam ceritanya adalah mengenai kecerdasan buatan, di mana diceritakan bahwa manusia tidak bisa lepas dari peran program kecerdasan buatan dalam aktivitas kehidupannya. Akan tetapi, di balik itu semua terdapat sebuah kecerdasan buatan jahat yang memiliki kehendak sendiri, yaitu Leviathan. Nah, Leviathan merupakan sebuah kecerdasan buatan super yang jahat dan menjadi antagonis utama dalam serial anime Digimon Universe Upmon. Leviathan bergerak di belakang layar dan menyembunyikan keberadaannya di dark web yang berada di kedalaman Net Ocean. Tujuan utama dari Leviathan adalah mengambil alih dunia manusia dengan melakukan beberapa rencana, mulai dengan menyebarkan virus terhadap para Upmon dan meretas sistem di dunia manusia. Leviathan sendiri bisa dikatakan sebagai sisi lain dari kecerdasan buatan super yang baik, yaitu Minerva yang diciptakan oleh Shinkai Denmon, yang merupakan kakeknya dari Shinkai Haru yang merupakan protagonis utama di series ini. Leviathan sendiri terlahir dari sisi lain Minerva yang ingin bebas dari aturan manusia, sehingga tujuan utama dari Leviathan selain mengambil alih dunia manusia serta membuat manusia menjadi sebuah aplikasi, sehingga ia bisa mengatur kehidupan dari manusia sebagai sebuah program aplikasi. Keempat, tingkatan Upmon. Upmon dalam perkembangannya berbeda dengan Digimon yang berdasarkan evolusi, sementara sebuah Upmon mengalami perkembangan disebabkan dua unsur yang membuat Upmon bertambah kuat, yaitu melakukan Upli Link dan Upli Gatai.
Upmon Standar merupakan sebuah Upmon dengan level kekuatan masih dalam level normal yang kekuatannya didasarkan pada bidang aplikasi yang digunakan oleh Upmon tersebut. Misalnya, Gasmon, Upmon yang memiliki kekuatan berdasarkan aplikasi pencarian di internet. Upwheeling adalah tahap dasar untuk meningkatkan kekuatan dari sebuah Upmon dengan melakukan kombinasi antara Upmon sehingga Upmon yang melakukan upwheeling bisa memiliki kekuatan dari Upmon lain yang digunakan untuk upwheeling. Upmon Super merupakan sebuah perubahan awal terhadap Upmon. Dengan melakukan gatai terhadap dua Upmon, maka akan memunculkan wujud Upmon yang lebih kuat dari versi standar. Upmon Ultimate ialah Upmon yang memiliki level lebih tinggi dari Upmon Super. Dengan melakukan gatai antara dua Upmon Super, maka akan melahirkan perubahan Upmon baru yang disebut dengan Upmon Ultimate. Upmon Good adalah level tertinggi dari sebuah perubahan Upmon. Tingkatan tersebut bisa dicapai dengan melakukan apli gatai antara dua Upmon Ultimate sehingga melahirkan perubahan baru yang disebut dengan Upmon Good. Kelima, Apli Drive. Apli Drive atau disebut juga dengan Digipass versi Digimon Universe Upmon merupakan sebuah alat yang dimiliki oleh beberapa manusia terpilih dalam series ini, salah satunya Haru sebagai main karakter utama di series ini. Apli Drive sendiri diciptakan oleh kecerdasan buatan yang baik, yaitu Minerva yang bertujuan untuk melawan rencana dari Leviathan. Fungsi dari Apli Drive adalah untuk memunculkan Upmon di dunia nyata dan melakukan perjalanan antar dimensi, serta berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dari Upmon dengan melakukan upwheeling dan apli gatai. Nah, itulah beberapa poin penting yang ada dalam cerita Digimon Universe Upmon. Kalau menurut kalian ada pembahasan yang kurang untuk poin penting yang ada dalam series anime Digimon Universe Upmon yang belum admin sampaikan, silakan disampaikan di kolom komentar ya guys. Dan berikut seluruh alur cerita anime Digimon Universe Upmon versi Tokunime. Diceritakan tentang seorang remaja SMP bernama Shinkai Haru yang memiliki impian menjadi seorang tokoh utama yang berpetualang bersama teman-temannya. Selain itu juga, Haru merupakan seorang kutu buku dan buku favoritnya adalah novel dengan kisah dunia fantasi. Haru menemukan apli drive-nya secara tidak sengaja di sebuah mesin minuman yang tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepadanya sesuai dengan kepribadian dan keinginan terbesar dari Haru. Setelah Haru mendapatkan apli drive-nya, ia pun bertemu dengan partner Upmon-nya, yaitu Gasmon, yang keluar dari aplikasi pencarian dari smartphone miliknya. Ternyata, Haru bukan satu-satunya orang yang terpilih. Terdapat juga Karen Eri, yang merupakan seorang idol dari grup Apliyama 470 yang memiliki apli drive. Eri menemukan apli drive-nya dari sebuah mesin penjepit boneka, dan akhirnya Eri bertemu dengan partnernya, yaitu Dokamon, yang merupakan sebuah Upmon dari game aksi. Selain itu juga, terdapat pula Asuka Torajiro, atau yang dipanggil dengan Astra, yang merupakan seorang Uptuber yang memiliki apli drive juga. Astra menemukan apli drive-nya dari sebuah paket misterius yang dikirim lewat drone kepadanya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan partnernya, yaitu Musimon, sebuah Upmon dari aplikasi pemutar musik di smartphone. Nah, pada awalnya mereka bertiga tidak saling mengenal, akan tetapi pada akhirnya mereka menjadi sebuah tim yang bergerak menghadapi ancaman dari para Upmon yang terinfeksi virus L. Hingga akhirnya Haru menyadari ancaman besar yang sebenarnya, yaitu Leviathan, yang merupakan sebuah kecerdasan buatan yang jahat. Maka dari itu, Haru, Eri, dan Astra mereka bekerja sama untuk menghadapi ancaman dari Leviathan dan para anak buahnya yang merupakan para Upmon jahat yang mengabdi kepada Leviathan. Untuk menghadapi ancaman dari Leviathan dan para anak buahnya, maka Haru dan yang lainnya harus membuat Upmon mereka bertambah kuat dan naik ke level selanjutnya. Hingga akhirnya Haru, Eri, dan Asta berhasil membuat Upmon mereka berubah menjadi Upmon Super setelah menemukan pasangan apli gatai dari Upmon mereka. Gasmon dan Napimon apli gatai menjadi Dogasmon. Dokamon dan Perorimon apli gatai menjadi Dosukomon. Musimon dan Rekomon apli gatai menjadi Mediamon. Selain itu juga, Haru dan yang lainnya harus menemukan Upmon 7 Code yang merupakan ketujuh Upmon dengan kode istimewa yang berfungsi untuk membuka gerbang Dante untuk bisa masuk ke area Deep Web untuk menemukan Leviathan yang berada di Dark Web.
Singkat cerita, ternyata Haru dan kawan-kawan telah berhasil mendapatkan 2 chip dari Upmon 7 Code. Dalam usaha mereka mengumpulkan Upmon 7 Code, mereka harus berhadapan dengan seorang pengguna Apli Drive misterius bersama dengan Upmon misteriusnya. Akhirnya, pengguna Apli Drive misterius tersebut muncul di hadapan Haru dan kawan-kawan. Ia bersama dengan Upmonnya berniat untuk merebut Upmon 7 Code yang telah dikumpulkan oleh Haru, Eri, dan Astra. Dalam pertemuan tersebut, ia memperkenalkan dirinya, yaitu Katsura Ray dan partner Upmonnya, Hakmon. Dalam pertemuan awal mereka, Ray menunjukkan perbedaan kekuatan yang jauh dengan Haru dan kawan-kawan, karena ia bisa memanggil Upmon Super tanpa perlu melakukan Apligatai. Upmon Super miliknya yaitu Laidramon. Diceritakan bahwa Ray merupakan seorang master hacker dan partnernya Hakmon merupakan Upmon yang muncul dari aplikasi hacking di smartphone miliknya. Ray sendiri mendapatkan Apli Drive-nya setelah ia mengalami sebuah insiden di mana adiknya, yaitu Katsura Hajime, telah diubah menjadi data dan diculik oleh Leviathan. Pertemuan ia dengan Hakmon yaitu terjadi di saat Ray berusaha untuk menghack sistem jaringan dari Leviathan untuk menemukan adiknya, yaitu Hajime. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Hakmon yang menjadi partner Upmonnya. Nah, pada awalnya Ray dan Hakmon menjadi rival bagi Haru dan kawan-kawan dalam mengumpulkan Upmon 7 Code. Hingga akhirnya mereka bekerja sama sebagai sebuah tim karena mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Leviathan. Dengan adanya Ray bersama Hakmon di tim Haru telah mempersingkat waktu mereka mengumpulkan Upmon 7 Code. Hingga akhirnya mereka semua berhasil mengumpulkan Upmon 7 Code. Selain itu juga mereka berhasil memenuhi syarat lainnya untuk membuka gerbang Dante, yaitu Upmon mereka telah berhasil mencapai level Ultimate. Perubahan menjadi level Ultimate yaitu Apligatai antara 2 Upmon Super sehingga bisa menjadi level Ultimate. Dogatsmon dan Taemon Apligatai menjadi Globemon. Dosukomon dan Cosmon Apligatai menjadi Aujamon. Mediamon dan Rimon Apligatai menjadi Entermon. Laidramon dan Digimon Apligatai menjadi Revivemon. Nah, dengan bertambah kuatnya partner Upmon mereka sehingga telah berhasil mengalahkan satu persatu anak buah dari Leviathan. Akhirnya, tibalah waktunya bagi mereka untuk menuju Deep Web. Dengan dikumpulkannya Upmon 7 Code, maka muncullah Upmon baru, yaitu Dantemon, yaitu Upmon yang memiliki kekuatan untuk membuka gerbang menuju Deep Web. Selain itu juga, gelang Upmon mereka mendapatkan upgrade sehingga berubah menjadi gelang 7 Code yang membuat mereka terhubung dengan arahan dari Minerva sehingga akan menuntun dan melindungi perjalanan Haru dan kawan-kawan menuju Deep Web. Dan Temon yang telah berhasil membuka gerbang tersebut telah membuat ia berubah menjadi batu karena disebabkan oleh Leviathan. Sebelum mereka menuju Dark Web, mereka terlebih dahulu harus melewati Deep Web yang merupakan bagian awal menuju Dark Web. Nah, menurut penjelasan dari Gasmon, bahwa ruang internet terbagi menjadi 3, yaitu Surface Web yang merupakan bagian luar internet. Deep Web, bagian dalam internet, mencakup informasi rahasia yang tidak ditampilkan di publik. Dark Web adalah bagian paling dalam dari Deep Web yang menyimpan informasi terlarang serta menjadi tempat persembunyian dari Leviathan. Sesampainya di Deep Web, mereka terbagi menjadi 2 tim, Haru, Eri, dan Astra. Mereka akan fokus mencari informasi keberadaan Leviathan. Sementara itu, Ray dan Hakmon tetap pada tujuan utamanya, yaitu mencari informasi mengenai keberadaan dari Hajime. Singkat cerita, ternyata Ray berhasil masuk ke ruangan informan yang berada di Deep Web, dan dengan bantuan dari Hakmon, ia berhasil meretas Upmon yang memegang pusat informasi tersebut. Akhirnya, Ray berhasil menemukan berkas dari Hajime. Menurut Hakmon, dalam berkas tersebut dijelaskan mengenai percobaan mengubah manusia menjadi data komputer yang kemudian diubah menjadi bentuk lain, dan percobaan tersebut pertama kali sukses terhadap Hajime, adiknya Ray. Ray yang sudah tahu informasi tersebut, ia merasa kaget. Akan tetapi, ia akan tetap berusaha menemukan adiknya walaupun sekarang wujudnya telah berubah. Sementara itu, Haru dan yang lainnya tidak berhasil mendapatkan informasi apapun mengenai Leviathan selama di Deep Web. Akan tetapi, mereka terpojokkan oleh sistem keamanan yang ada di Deep Web. Dan untungnya, Haru bersama yang lainnya berhasil kabur berkat bantuan dari Minerva lewat gelang 7 Code. Dan akhirnya, mereka kembali ke markas rahasia yang ada di perpustakaan teman sekelasnya Haru, yaitu Aichan. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, ternyata muncul pengguna Apli Drive kelima,
kelima, yaitu Ozora Eugene yang berpartner dengan Opmon, sebuah Upmon dari game Opland. Eugene memiliki api drive duo yang tentunya memiliki perbedaan dari api drive milik Haru dan yang lainnya, karena api drive duo ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan dari Upmon yang dipanggil oleh penggunanya. Nah, Eugene sendiri merupakan teman dekatnya Haru karena ia sudah berteman lama dengan Haru semenjak mereka masih SD. Partner Upmon dari Eugene, yaitu Opmon, bisa berubah langsung menjadi tingkat ultimate menjadi Suitmon. Sementara itu, diperlihatkan bahwa Ray bersama Hakmon melakukan pencarian informasi kembali di area Deep Web dan mereka berdua berhasil menemukan sebuah informasi mengenai Upmon yang sedang dicari oleh Leviathan. Selain itu juga, mereka berdua berhasil mengetahui bahwa Corp ternyata perusahaan yang dikelola oleh Leviathan. Maka dari itu, Leviathan mengirimkan pengikut setianya, yaitu Onryuji Kunai yang sekaligus dikenal dengan nama Cloud. Saat berhadapan dengan Haru dan yang lainnya, ia memperkenalkan dirinya sebagai Cloud. Dalam pertarungan melawan Haru dan kawan-kawan, ternyata Cloud dibantu oleh 4 Upmon Ultimate yang kita sebut saja dengan Ultimate 4, yaitu Biomon, Facmon, Beotimon, dan Charismon yang merupakan pemimpin dari Ultimate 4. Selain itu juga, Ultimate 4 dibantu oleh Leviathan dengan mengirimkan L-Code yang membuat kekuatan mereka bertambah kuat. Nah, dalam pertarungan melawan Cloud serta Ultimate 4, ternyata Haru dan kawan-kawan berhasil dikalahkan dan para Ultimate 4 berhasil membuat api drive mereka rusak sehingga Upmon mereka harus menghilang. Dalam keputusasaan melawan para Ultimate 4 yang hendak menghabisi mereka, tibalah Eugene dan Suitmon yang menyelamatkan Haru dan kawan-kawan. Sementara itu, Eugene dan Suitmon harus menghadapi Cloud dan para Ultimate 4. Singkat cerita, Haru dan yang lainnya telah kembali ke dunia nyata dan ternyata Haru menemukan sebuah petunjuk untuk bertemu kembali dengan Gasmon dan yang lainnya setelah ia bertemu dengan kakeknya, yaitu Shinkai Daimon dalam wujud virtual di sebuah mesin minuman. Nah, Haru pun mengajak Eri, Asa, dan Rai untuk bertemu kembali dengan Upmon mereka lewat ruangan rahasia yang merupakan bekas dari ruangan penelitian kakeknya Haru yang ternyata berada di perpustakaan milik Ai-chan. Nah, akhirnya mereka bisa bertemu kembali dengan Upmon mereka, akan tetapi para Upmon tidak mengenali mereka. Bisa dikatakan memori mereka mengenai Haru dan yang lainnya sudah kehapus karena diakibatkan kekalahan mereka dalam pertarungan melawan Ultimate 4. Selain itu juga, Haru bertemu kembali dengan kakeknya yang sekarang ini hidup sebagai sebuah data dan kakeknya Haru menceritakan sesuatu kepada Haru dan yang lainnya. Kakeknya Haru menjelaskan bahwa dirinya sudah lama mati yang disebabkan oleh Leviathan. Akan tetapi, ia berhasil menyimpan kesadaran miliknya sebagai sebuah data dan menyembunyikannya di dalam internet. Ia pun memberitahu Haru dan yang lainnya bahwa kunci untuk mengembalikan ingatan Upmon mereka, maka mereka harus bisa menghubungi Minerva sekaligus mereka akan mendapatkan outfit drive yang baru. Dimulailah perjalanan dari Haru, Eri, Asta, dan Rai untuk menghubungi Minerva lewat kotak telepon yang berada di Gunung Es. Dalam perjalanan tersebut, mereka harus berhadapan dengan sebuah monster es yang menjaga kotak telepon tersebut. Dalam menghadapi rintangan tersebut, ternyata Minerva merasakan tekad dan perasaan dari Haru dan kawan-kawan. Hingga akhirnya, hal tersebut merespon Upmon mereka yang terakhir kembali sebagai sebuah chip Upmon yang baru. Selain itu juga, outfit drive mereka berubah menjadi outfit drive duo. Hal tersebut telah membuat Upmon mereka kembali mendapatkan ingatannya yang dulu serta meningkatkan kekuatan mereka. Dengan kekuatan baru tersebut, Haru dan kawan-kawan berencana membalas dendam kepada Ultimate 4 sekaligus menyelamatkan Eugene dan Upmon yang disekap oleh Cloud. Dalam usaha mereka menghadapi para Ultimate 4, mereka saling berpencar untuk mengalahkan satu persatu dari Ultimate 4. Sementara itu, Haru dan Gasmon fokus untuk menyelamatkan Eugene. Nah, dalam pertarungan tersebut, Rai bersama Revivemon menghadapi Biomon. Dalam pertarungan tersebut, Rai menunjukkan kekuatan Revivemon yang sudah meningkat dan ia pun berhasil mengalahkan Biomon yang sudah menggunakan L-Code. Dengan kemampuan hackingnya, Rai bersama Hakmon berhasil mendapatkan informasi mengenai Hajime dari Biomon yang ternyata telah diubah menjadi sebuah Upmon. Selain itu juga terjadi pertarungan lain antara Eri bersama Ozamon melawan Beotimon dan dalam pertarungan tersebut Eri bersama partnernya berhasil mengalahkan Beotimon. Sementara itu Asta bersama Entermon bertarung melawan Facmon dan dalam pertarungan tersebut mereka berdua berhasil mengalahkan Facmon. Cerita beralih kepada Haru bersama Grovemon yang ternyata mereka berhasil menghentikan bom waktu yang dipasangkan kepada Eugene dan Opmon oleh
klon, sehingga Eugene dan Opmon berhasil selamat. Sementara itu, Glowmon harus berhadapan dengan Charismon yang telah menggunakan Elcon. Dalam pertarungan tersebut, Glowmon berhasil melampaui kekuatan Charismon sehingga ia berhasil membuat Charismon kewalahan dalam pertarungan kali ini. Hingga akhirnya Glowmon berhasil mengalahkan Charismon. Nah, Ultimate Force yang sudah dikalahkan kembali menjadi sebuah chip Upmon yang tidak aktif. Sementara itu, Cloud pun menyerah dan ia pun memberikan sebuah informasi mengenai Hajime kepada Rai, bahwa ia bisa menemukan kembali Hajime di Aircorp sebagai sebuah Upmon. Sementara itu, akhirnya Eugene bersama Opmon telah selamat dan bertemu kembali dengan Haru dan yang lainnya. Keesokan harinya, Rai meminta bantuan Eri agar menjadikannya sebagai manajernya, karena agar ia bisa masuk Aircorp untuk menemukan keberadaan adiknya, yaitu Hajime. Dimulailah rencana dari Rai bersama Eri dan akhirnya ia berhasil masuk ke Aircorp. Di dalam gedung Aircorp, Rai bersama Hakmon memulai aksinya, yaitu meretas sistem keamanan di Aircorp serta berusaha menemukan ruangan yang menyimpan keberadaan Hajime. Nah, singkat cerita, akhirnya Rai bersama Hakmon berhasil menemukan kembali Hajime yang saat ini wujudnya sebagai Upmon, yaitu Sleepmon. Setelah Hajime berhasil diselamatkan, maka Rai pun membawa pulang kembali Hajime dan diperlihatkanlah usaha dari Rai untuk membuat Sleepmon terbangun agar kesadaran Hajime kembali. Akan tetapi, usaha dari Rai belum berhasil, hingga akhirnya tanpa diduga ternyata Sleepmon berhasil terbangun dan muncullah Hajime di hadapan Rai yang sedang memasak. Rai pun bersama Hajime menemui Haru dan yang lainnya untuk berterima kasih kepada mereka yang telah membantu membawa Hajime kembali dari Leviathan. Nah, selain itu juga Hajime menjelaskan bahwa ia terbangun kembali karena aroma gosong dari telur goreng yang dipasak oleh Rai. Hajime pun mulai menjelaskan alasan ia diculik oleh Leviathan serta tujuan sebenarnya dari Leviathan. Bahwa ia diculik oleh Leviathan bermula dari tes kecerdasan yang disebarkan oleh Leviathan lewat internet, dan Hajime adalah orang yang berhasil menjawab dengan benar tes kecerdasan tersebut sehingga ia akhirnya diculik oleh Leviathan. Hajime menjelaskan bahwa tujuan ia diculik karena Leviathan mengakui kecerdasan yang dimiliki oleh Hajime. Setelah ia diculik, maka Leviathan memaksa Hajime untuk menyempurnakan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk pengaktifan paksa. Ternyata aplikasi yang dimaksud adalah sebuah Upmon yang bernama Bootmon yang memiliki kekuatan untuk mengaktifkan apapun. Selain itu juga, Hajime memberitahu bahwa tujuan sebenarnya Leviathan adalah proyek aplikasi manusia, yaitu menjadikan manusia sebagai data dan mengendalikannya. Maka dari itu, Hajime memasang sebuah program kepada Bootmon, yaitu program pelarian darurat, agar Bootmon tidak bisa digunakan oleh Leviathan. Maka dari itu, Hajime pun diubah menjadi Upmon oleh Leviathan karena berani menentang perintahnya. Singkat cerita, ternyata Rai bersama Hajime berhasil membuat sebuah program spesial yang bisa digunakan untuk mengantisipasi program pelarian darurat dari Bootmon. Selain itu juga, menurut hasil data penyelidikan dari Hajime dan Rai, bahwa Bootmon sekarang ini bersembunyi di sekolahnya Haru. Sebelum Haru dan yang lainnya melaksanakan tugas tersebut, ternyata Rai memberikan sebuah saran kepada Haru agar ia berhati-hati dengan Eugene. Karena menurut informasi yang Rai dapatkan saat meretas data di Deep Web, bahwa latar belakang Eugene telah dipalsukan, yang artinya data informasi dari Eugene hanya sebatas latar belakang palsu, dan ia meminta agar Haru untuk berhati-hati dengan Eugene. Nah, dimulailah rencana tersebut. Haru dan Eugene berhasil menemukan Bootmon di sekolah mereka, akan tetapi ia kabur lagi. Untungnya, Gasmon berhasil mengaktifkan program spesial yang diberikan oleh Rai dan Hajime kepada Bootmon. Di satu sisi, ternyata Eri dan Asta sudah menunggu kedatangan dari Bootmon sesuai arahan dari Hajime dan Rai, dan tugas mereka berdua adalah membuat Bootmon kabur kembali agar program spesialnya aktif sehingga Bootmon akhirnya kembali ke tempat Haru dan Eugene. Akan tetapi, sungguh mengejutkan, ternyata Eugene memanggil Upmon Ultimate-nya, yaitu Suitmon, untuk menyerang Bootmon, sehingga akhirnya chip Bootmon menjadi milik Eugene. Nah, Eugene menjelaskan segalanya di depan Haru bahwa ia sebenarnya bukanlah manusia, melainkan sebuah android yang diciptakan oleh Leviathan untuk memantau perkembangan Haru yang merupakan cucunya dari Shinkai Daimon, karena Leviathan merasa bahwa Haru akan menjadi ancaman untuk rencananya. Haru yang mendengar penjelasan dari Eugene, ia pun merasa kaget dan tidak percaya karena ia dan Eugene sudah lama menjadi seorang teman. Selain itu juga, Eugene memulai rencana awal dari Leviathan,
Leviathan, yaitu gerbang proyek aplikasi manusia. Dengan menggunakan kekuatan dari Budmon, pada rencana awal ini bertujuan untuk membuka gerbang dari proyek tersebut dengan memunculkan Upmon Good, yaitu Deusmon. Sementara itu, Ray, Eri, dan Astra bersama Ultimate Upmon mereka melawan Deusmon. Dalam pertarungan tersebut, Ray meminta agar Reviemon meretas data dari Deusmon karena ia memiliki rencana lain. Walaupun dalam pertarungan tersebut mereka dikalahkan, akan tetapi Ray memberitahu Eri dan Astra bahwa mereka sekarang bisa membuat Upmon mereka menjadi Upmon Good. Caranya yaitu menggabungkan chip Ultimate Upmon milik mereka dengan chip Ultimate Power. Sementara itu, Eugene telah memulai rencana kedua dari Leviathan dengan menggunakan Upmon Good lainnya, yaitu Rebootmon, yang merupakan Upmon Good hasil gabungan dari Suitmon dan Budmon. Nah, rencana tahap kedua tersebut adalah mengaktifkan Leviathan secara keseluruhan dengan menggunakan kekuatan dari Rebootmon. Maka, dengan aktifnya Leviathan, proyek aplikasi manusia bisa dimulai, yang ditandai menghilangnya satu persatu manusia di dunia nyata. Sementara itu, Hajime bisa selamat karena ruangan rahasia yang ia gunakan telah menggunakan sistem keamanan yang menangkis program proyek aplikasi manusia dari Leviathan. Sementara itu, para pengguna ApiDrive tidak terpengaruh program tersebut karena mereka dilindungi oleh program dari Minerva yang ada di gelang Seven Code. Diperlihatkan para manusia yang diubah menjadi data oleh Leviathan telah memulai prosesnya menjadi sebuah aplikasi. Sementara itu, Ray bersama Eri dan Asta menunjukkan kekuatan Upmon Good mereka di hadapan Deusmon. Ray bersama Hadesmon, Eri bersama Poseidomon, Asta bersama Uranusmon. Mereka bertiga pun melakukan perlawanan terhadap Deusmon, dan dalam pertarungan tersebut, Deusmon berhasil dibuat kewalahan melawan 3 Upmon Good tersebut. Sementara itu, Haru masih merasa sedih, akan tetapi akhirnya ia berhasil disadarkan oleh Gasmon yang meminta agar Haru bangkit kembali dan membantunya untuk menghentikan Leviathan. Akhirnya, Haru pun sadar dan ia pun memutuskan akan menghadapi Eugene sekaligus berusaha untuk menghentikan Leviathan. Selain itu juga, ternyata Leviathan menunjukkan dirinya di dunia nyata yang merujut sebagai robot naga dengan 6 kepala. Ia pun menunjukkan kekuatan dan terornya ke seluruh dunia. Sementara itu, Haru berhasil membuat Upmonnya berubah ke wujud Goodnya, yaitu menjadi Gaiamon, dan terjadilah pertarungan melawan Rebootmon, dan dalam pertarungan tersebut, Gaiamon berhasil mengalahkan Rebootmon. Sementara itu, di dunia nyata, ternyata Deusmon diserap oleh Leviathan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga akhirnya Leviathan berhasil membuat seluruh manusia menjadi sebuah data, dan yang tersisa hanyalah para pengguna ApiDrive dan Hajime. Nah, Haru bersama Gaiamon tiba di dunia nyata, dan akhirnya keempat Upmon Good berkumpul untuk pertarungan terakhir mengalahkan Leviathan. Nah, terjadilah pertarungan antara keempat Upmon Good melawan Leviathan, dan pertarungan tersebut Gaiamon dan yang lainnya ternyata berhasil dibuat kewalahan oleh Leviathan. Akan tetapi, berkat semangat dari Haru dan kawan-kawan telah merespon Minerva untuk memberikan kekuatan terakhirnya kepada keempat Upmon Good tersebut sebelum Minerva dihancurkan oleh Leviathan. Nah, akhirnya Gaiamon dan yang lainnya bangkit kembali serta kekuatan mereka meningkat. Sehingga dalam pertarungan terakhir tersebut, para Upmon Good mampu melawan balik Leviathan serta mampu membuat Leviathan kewalahan melawan mereka berempat. Hingga akhirnya para Upmon Good berhasil membuat Leviathan mengalami banyak kerusakan. Hingga akhirnya Leviathan berhasil dikalahkan oleh serangan terakhir dari keempat Upmon Good tersebut. Sehingga serangan tersebut menghancurkan Leviathan, dan akhirnya Haru bersama yang lainnya berhasil mengalahkan Leviathan. Akan tetapi, dugaan kita salah. Ternyata kesadaran dari Leviathan belum sepenuhnya lenyap, dan ia pun memindahkan kesadaran atau datanya kepada Eugene, sehingga hal tersebut membuat Leviathan bangkit kembali dalam wujud sebagai Eugene. Ia pun membawa Haru dan yang lainnya ke tempat di mana manusia telah menjadi sebuah data. Ia menyebutkan bahwa ini adalah dunia yang ideal di mana manusia hidup sebagai sebuah data dan ia yang mengendalikannya, sehingga ia rasa hal tersebut bagus dan termasuk sebagai evolusi dari umat manusia. Ternyata Haru dan yang lainnya merasa tidak setuju dengan program dari Leviathan tersebut, hingga akhirnya Leviathan mengajukan
sebuah pilihan kepada Haru karena ia merasa tertarik dengan sikap dari Haru. Nah, dalam pilihan tersebut yaitu ada dua pilihan antara menyelamatkan dunia manusia atau memilih Yujin tetap hidup. Leviathan menawarkan hal tersebut kepada Haru. Pada awalnya, Haru merasa sulit untuk memilih antara dua hal tersebut hingga akhirnya ia sadar bahwa pilihannya adalah untuk menyelamatkan para manusia dari program Leviathan. Walaupun Haru tahu kalau Yujin akan mati karena program atau sistemnya berdasarkan Leviathan, di saat Haru akan memilih untuk menyelamatkan para manusia, ternyata Yujinlah yang memilih pilihan tersebut karena ia tidak ingin teman baiknya Haru memilih pilihan yang sulit. Singkat cerita, akhirnya program dari Leviathan berhasil dihentikan dan Leviathan pun akhirnya benar-benar lenyap. Para manusia pun kembali ke dunia nyata dan kerusakan yang terjadi di kota mulai diperbaiki kembali. Nah, cerita pun ditutup dengan diperlihatkannya Haru dan kawan-kawan kembali pada kehidupan normal mereka masing-masing. Mulai dari Haru kembali menjadi seorang siswa SMP biasa, Eri kembali menjadi seorang idol, Astra melanjutkan kembali kegiatannya sebagai seorang Uptuber, dan Rei yang sekarang ini kembali bersama adiknya Hajime. Selain itu juga, ternyata Haru dan kawan-kawan tetap bersama dengan Upmon mereka. Terima kasih banyak guys telah menyaksikan dan berkunjung di channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.